Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, renungan kita pada hari ini diambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi, shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah di bukit yang berisikan ucapan berbahagia, ternyata bagian yang pertama dan bagian yang terakhir ditutup dengan kata, sebab merekalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Ini menjadi sukacita yang diberikan kepada kita lewat hal ini, bahwa ternyata kita tahu bahwa upah dari apa yang kita lakukan itu adalah hal yang sangat berharga, yakni kerajaan surga. Mengapa demikian? Karena ketika kita mencoba memahami bagaimana mungkin orang yang miskin dapat mengerti ini, dan bagaimana mungkin orang yang dianiaya mengerti ini. Sebab dikatakan yang bagian pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Bukankah ketika kita memahami bahwa tentang kemiskinan berarti tentang kepemilikan tentang sesuatu, tetapi ketika kita melihat dalam hal itu, ternyata mereka lah yang memilikinya. Tentu kita harus mengkoreksi bahwa miskin dalam hal ini adalah tentang bagaimana. Dan bagian yang kedua dan terakhir itu adalah berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bagaimana orang yang telah dianiaya, mereka yang memiliki kerajaan surga. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik untuk kita pikirkan, karena ketika kita dikatakan dianiaya dalam hal ini adalah karena kebenaran. Sekarang ukuran kebenaran yang dimaksudkan itu apa? Apakah ini menyangkut tentang hitungan? Ataukah ini menyangkut tentang prinsip? Jika kita memiliki prinsip yang salah, apakah itu kebenaran? Dan jika kita memang sudah benar memperhitungkan sesuatu, memang itu pendirian, dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Tapi apa yang dikatakan dalam hal ini menjadi sesuatu hal yang harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara telah mengerti tentang hal mengikut Kristus? Bahwa ketika Yesus Kristus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran," berarti ketika kita ingin kepada kebenaran itu, pasti jalannya adalah Yesus. Sebab Yesus sendiri adalah kebenaran. Dan ketika kita semakin menyadari hal ini, itu mengapa Yesus Kristus berkata, "Kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu." Itulah bagian dari orang yang mengikut Dia. Dan jika kita berkata bahwa Dia adalah firman yang hidup menjadi daging dan Dia adalah kebenaran itu, maka kita harus mampu memahami ini. Seluruh hidupku aku telah serahkan kepada Kristus, dan di sanalah kebenaran itu terjadi. Dan ketika aku sudah di dalam Kristus dan kebenaran itu ada di dalam aku, bukankah aku langsung berhadapan dengan perlawanan yang terjadi di dunia ini? Sebab kita menyadari satu hal, bahwa memang berat sekali menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kita terpontang-panting menghadapi ini. Terkadang kita sudah berserah diri, tetapi tiba-tiba ada saja yang ingin menggagalkan kita, sehingga fokus kita tidak terpusat kepada Kristus, tetapi kepada hal-hal lain. Sekarang kita berada di dunia saat ini, di mana kita memerlukan apa yang kita pergunakan saat ini, tetapi itu sering sekali mengalihkan perhatian kita. Bukankah tentang perihal dianiaya itu, yakni tentang berfokus pada prinsip kebenaran, bukankah ini menjadi keputusan yang mutlak? Ketika saudara memutuskan menjadi pengikut Kristus yang sejati, berarti hal mutlak telah saudara mengerti.
Dan inilah kebahagiaan kita, bahwa kita mengetahui apa yang kita sedang kerjakan, dan di sanalah letak iman itu. Sebab iman itu adalah bagian di mana kita terus berada di dalam Dia, terus taat di dalam Dia, terus berpengharapan di dalam Dia. Dan kita mengetahui apa yang sedang kita kerjakan ini adalah suatu kepastian. Maka bersyukurlah saudaraku, karena kebenaran itu ada di dalam kita, sebab Kristus telah menjadi jalan kepada kebenaran itu. Dan Kristuslah kebenaran itu. Maka berbahagialah saudara sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang senantiasa hidup dalam pertentangan yang berat ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengarkan hari ini. Engkau telah memberikan kami pengertian yang begitu jelas bahwa kami adalah orang-orang yang berbahagia itu, meskipun dianiaya karena kebenaran. Sebab kami tahu bahwa upah kami adalah surga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memahkotai kami dengan hal yang sangat berharga ini. Izinkan kami Tuhan dapat menyelesaikan perjalanan hidup kami ini, bahwa kami telah mendapatkan kepastian itu. Engkaulah sumber terang kami, dan kepadamu-lah kami berserah. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.